Geger, seorang pria tampan tiba-tiba menuliskan kalimat rindu secara diam-diam dengan gaya manis dan dibalut pantun puitis yang menggelitik hati. Publik pun sontak dibuat penasaran ada apa dengan Verrell Bramasta. Unggahan bernuansa curhat itu pun muncul tak lama setelah Verrell disorot karena kedekatannya dengan Fuji yang belakangan ini terlihat begitu hangatnya menjalin hubungan. Lantas, apakah ini hanya ekspresi iseng semata atau justru sebuah isyarat hati yang sedang merindu? Mungkinkah Verrell pun diam-diam rindu dengan Fuji? Namun, karena kesibukan pekerjaan membuat mereka pun sulit bertemu. Dan menariknya, unggahan terbaru Verrell terlihat mirip dengan gaya yang sering dilakukan Fuji. Apakah ini sebuah kode halus dari Verrell Bramasta untuk Fuji? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, membahas soal unggahan terbaru Verrell Bramasta yang kembali mencuri perhatian publik. Dalam unggahan terbarunya, Verrell pun mengunggah tidak kurang dari 10 slide foto yang memperlihatkan potret aktivitas kesehariannya. Mulai dari tampil gagah saat mengikuti seminar, bergaya modis di acara resmi, bermain padel dengan gaya sporty, hingga mengenakan batik dengan penuh karisma. Namun, yang membuat warganet semakin gemas bukan hanya soal ketampanan Verrell dalam foto-foto tersebut, melainkan gaya penulisan captionnya yang terasa sangat mirip dengan wanita yang kini diisukan tengah dekat dengannya, yaitu Fuji. Ya, Verrell dalam unggahannya yang berbunyi, "Bunga sepatu, bunga melati, I miss you too quietly." Jika dilihat secara sekilas, memang terasa sangat mirip dengan gaya Fuji. Fuji pun diketahui pasca kabar kedekatannya dengan Verrell sering menuliskan kalimat-kalimat lucu bernada menggoda yang bahkan tidak hanya dituliskannya dalam caption, tapi juga diucapkannya secara langsung di siaran langsungnya saat live bersama Bella Sophie. Maka tak ayal, unggahan Verrell tersebut langsung membuat warganet membanjiri kolom komentarnya. Mulai dari warganet yang memuji ketampanannya, hingga menggodanya dengan menuliskan, "Ya kalau rindu, disamperin toh mas." Lantas benarkah isyarat rindu diam-diam itu memang benar ditujukan untuk Fuji? Lalu, mungkinkah Verrell sedang rindu-rindunya dengan Fuji, tapi tidak memiliki waktu bertemu karena urusan pekerjaan keduanya pun yang sangat padat? Seperti inilah unggahan terbaru Verrell yang sepertinya ditujukannya untuk seorang Fuji. Aku Liverpool, kamu Tottenham. Aku I love you Pool, aku harap kamu paham. Beli jamu sambil main layang-layang. Hei dirimu, bolehkah aku panggil sayang? Makan nori campur bihun. Gak ketemu sehari, berasa setahun. Beli nampan ke Lebak Bulus. Kamu tampan bikin aku gak fokus. Liburan ke Maluku perlu dipandu. Babak belur aku dihantam rindu. Ada copet ketindih kayu. Love was made for me and you. Sementara di balik unggahan Verrell yang seolah menyimpan rindu untuk seseorang, sosok ayah Fuji yakni Haji Faisal juga sempat mengutarakan pandangannya tentang sosok Verrell Bramasta. Dalam wawancara eksklusifnya bersama tim Intens Investigasi, Haji Faisal pun menyebutkan bahwa dirinya melihat Verrell sebagai laki-laki yang baik dan juga tergolong sukses. Tak hanya itu, Haji Faisal pun juga mengakui kecerdasan Verrell yang membuatnya kini terpilih menjadi wakil rakyat dan cukup diandalkan dalam komisi yang mempercayainya sebagai anggota.
Meski begitu, Haji Faisal juga menyebut bahwa dirinya pun belum terlalu mengenal Ferel secara mendalam. Lantaran pertemuan mereka pun masih sebatas ruang lingkup partai, tempat keduanya sama-sama berada. Lebih lanjut, yang juga cukup mengejutkan adalah Haji Faisal pun sempat menanggapi soal hubungan Fuji dengan keluarga Ferel yang belakangan ini pun makin terlihat akrab. Lantas, seperti inilah jawaban dari Opa Gala tersebut. Ya, kalau sosok Ferel kan sudah sering saya jawab sejak dulu ya. Ya, Ferel seorang lelaki yang baik. Sejauh ini lelaki yang sukses menurut saya. Itu yang saya ketahui karena saya bergaulnya ya di partai waktu itu masih dalam terbatas. Jadi itu aja penilaian saya. Iya, otomatis bentar dia. Ya, nyatanya sekarang menjadi wakil rakyat kan. Kalau bagi saya, anak saya kan perempuan, dia kenal dengan keluarga si Mbak Pena, si Fuji juga udah pernah datang ke situ, kemudian Mbak Pena datang ke rumah si Fuji. Ya bagi saya sih wajar-wajar aja, dia kenal dan dia saling menyukailah pertemanan dia, sama-sama mungkin sama-sama memberikan suatu keuntungan. Ya bagi saya itu baik. Dan itu positif dalam kita menjalin hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan, dengan masyarakat. Ya sama aja jawabnya seperti itu. Biasa, bagus lah ya, saling berinteraksi kita, saling mengunjungin kita. Kalau kita sudah kenal, kalau kita sudah bergaul, sudah berteman, ya biasa. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan di situ. Sejauh ini menurut saya. Ya, menarik memang jika ditafsirkan dari pernyataannya. Haji Faisal yang seolah tidak menutup pintu untuk sang anak dekat dengan Ferel. Masih dalam perbincangannya bersama tim intens investigasi, Haji Faisal juga sempat menjawab soal hubungan putrinya dengan Ferel yang kini santer diberitakan akan segera melenggang ke jenjang yang lebih serius lagi. Dari ucapannya itu, sepertinya Haji Faisal pun tidak ingin memikirkan terlalu jauh. Ia pun lebih menginginkan Fuji merasa aman, damai, tentram, dan bisa berusaha lebih giat agar memiliki masa depan yang cemerlang nantinya. Lantas, apakah ini menjadi sebuah sinyal positif terkait restu dari keluarga besar? Kalau masalah dia berteman ataupun bergaul dengan siapa, sejauh hal itu mempunyai nilai positif, bagi saya nggak pernah ngerecoki, nggak pernah membatasi sejauh hal itu positif. Ya kita nggak bisa kita berandai-andai dalam itu, terlalu jauh kita berandai-andai kurang baik. Kita jalanin aja hidup ini sebagaimana mestinya. Artinya istilah orang step by step. Kita jalan hidup ini. Kita berandai-andai, kita berteman anak kita dengan seorang, kita andaikan begini. Jangan terlalu jauh kita. Biarkan aja mengalir aja. Itu kan sudah diatur oleh yang kuasa. Kembalikan kepada yang kuasa. Itu. Yang penting kita berusaha hidup menjadi orang baik. Itu aja sih menurut saya. Kan kamu suruh juga saya berandai-andai. Saya nggak mau saya hidup itu berandai-andai. Nah, kita jalan hidup itu step by step. Bagaimana ke depan? Tuhan telah mentakdirkan. Yang penting anak kita bahagia, anak kita aman, damai, tentram, dan bisa berusaha dan masa depannya bisa baik dan lebih baik dan cemerlang. Itu aja sih.
Setali tiga uang dengan Haji Faisal, Mama Vena, Ibunda Verrel Bramasta, sepertinya juga tidak segan mengungkapkan pandangannya tentang sosok calon menantunya itu. Seperti kita ketahui bersama, keduanya pun sudah bertemu, bahkan seolah berbagi pandangan hidup dalam konten yang dibuat di sosial media. Vena Melinda dalam wawancaranya pun juga menyebutkan, ia pun cukup salut dengan karakter dan kepribadian Fuji yang ia nilai begitu kuat namun tetap membumi. Bukan hanya itu saja, Mama Vena pun juga menyoroti bagaimana Fuji bisa menjadi perempuan independen tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang wanita. Menurutnya, banyak perempuan di era modern saat ini pun yang sebelumnya mandiri dan tidak tergantung oleh orang lain. Akhirnya mau mengikuti perkataan suami dan juga patuh pada kodratnya. Hal itu pun menjadi poin plus di mata Vena Melinda. Salut ya, karena kan aku kan open Q&A dari 3.800 berapa ya orang yang mengajukan pertanyaan, sampai bingung itu ya gimana milihnya gitu. Terus kemudian aku sempat live juga, nggak lama, cuma 10 menit atau 11 menit, itu yang masuk banyak banget. Jadi belum pernah sih ya, karena di zaman aku tuh belum ada yang kayak fanbase yang sedemikian heboh dan solid dan loyal lah ya gitu. Jadi aku pikir ya ternyata nggak heran, karena mungkin Uti ya itu sangat lovable ya orangnya gitu. Jadi dari obrolannya hampir 1 jam dia sudah ngerti ya apa yang dia mau dalam hidup dan berkarakter, dan banyak sih. Ya sebenarnya kalau dari sekilas kan kita mungkin kurang ya, tapi kalau kita ngobrol 1 jam ya itu kelihatan dia memang perempuan independen tapi tidak melupakan kodrat ya. Kayak dia ngomong, kan ada yang nanya tuh, kalau nanti menikah apakah tetap berkarir atau gimana. Intinya dia jawab, kalau nggak salah ya kalau memang suaminya ingin melit gitu ya, meliding gitu, dia akan ikut, akan patuh lah gitu ya. Itu yang buat aku respect ya, karena kan biasanya kalau udah independent woman kayaknya belum tentu bisa perempuan alpha gitu ya, tapi dia mengerti kodrat ya, pokoknya yang terbaik. Di sisi lain, di tengah unggahan terbaru Verrel bernada pantun dan buka suaranya kembali Haji Faisal dan Mama Vena. Sebelumnya, di akhir pekan lalu, Verrel Bramasta pun sempat tertangkap awak media tengah menyambangi rumah rekan sekaligus seniornya di dunia politik, Eko Patrio. Lantas, apa yang dibicarakan Verrel dan Eko? Benarkah Verrel pun meminta saran tentang pekerjaan dan juga percintaan karena ingin menikahi Fuji? Silaturahmi lah ya, niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kembali mengulang momen sebelumnya atau pada akhir pekan lalu, di mana Verrel Bramasta sempat tertangkap kamera awak media sedang menyambangi rumah rekan sekaligus seniornya di dunia politik, yaitu Eko Patrio. Ditemui usai dari rumah Eko Patrio, Verrel pun mengungkapkan tujuannya bersilaturahmi adalah sebagai anak muda, ia pun merasa perlu banyak belajar dan berguru kepada seniornya, salah satunya adalah Eko Patrio. Tak hanya itu, Verrel pun juga mengaku berdiskusi soal hal-hal sakral, termasuk kehidupan pribadinya. Dengan santainya, Verrel pun membenarkan bahwa ada sedikit obrolan soal cinta, termasuk berbagi cerita tentang perjalanan asmara Eko Patrio dengan sang istri Fiona, yang ternyata satu generasi dengan orang tua Verrel. Suasana pun cair dan penuh keakraban, membuat Verrel pun merasa mendapatkan banyak pelajaran berharga. Ya biasa kebetulan
kita kan juga anak muda di politik ya, harus banyak belajar, banyak berguru. Alhamdulillah di fraksi saya memiliki banyak panutan dan juga senior yang suka membantu. Salah satunya adalah Mas Eko Patrio yang memang sudah 4 periode di DPR RI, jadi banyak sharing lah tentang kegiatan di politik. Jadi kata Mas Eko kan ada. Iya, memang kita sebagai manusia kadang-kadang kan butuh tempat untuk sharing, untuk berilmu juga, dan saya rasa Mas Eko adalah orang yang tepat lah untuk sharing, bukan hanya tentang pekerjaan tapi tentang kehidupan pribadi juga. Sejujurnya ada memang di antara banyak hal yang kita bicarakan, salah satunya adalah sharing mengenai kehidupan pribadi. Tadi Mas Eko juga banyak sharing awal perjalanan cintanya dengan Teh Fiona, dulu itu seperti apa gitu. Kebetulan kan ternyata Mas Eko itu satu generasi di bawah mama papa mungkin, atau satu generasi, saya juga kurang paham. Jadi banyak sharing tentang dunia entertainment di kala itulah, dan perbedaannya apa dengan yang saya alami sekarang. Jadi banyak sharing lah. Dari sisi Eko Patrio pun juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Feral yang sudah berani membicarakan arah hidupnya ke depan. Menurut Eko, sebagai anak muda yang aktif di politik, Feral pun banyak bertanya soal berbagai keinginannya. Salah satunya adalah hal pribadi. Eko dengan senang hati memberikan gambaran dan juga nasihat terbaik. Dan saat disinggung, apakah soal keinginan pribadi tersebut berhubungan dengan kabar kedekatannya dengan Fuji. Menurutnya, dari curhatan Feral yang meminta pendapatnya soal perbedaan usia. Itu artinya dari ungkapan Eko membenarkan bahwa pasangan Feral yang berbeda usia 6 tahun saat ini pun adalah Fuji. Dan tampaknya dalam waktu dekat keseriusan Feral akan menjadi nyata. Lantas, inilah ungkapan Eko Patrio saat ditemui awak media beberapa waktu lalu. Silaturahmi lah ya, namanya anak muda gitu kan ya, pas lagi weekend dia apalagi lagi mau mengarah kemari terus ya main, ya udah ya. Buat saya kan semua banyak yang mau ngobrol sama siapa aja, ya udahlah. Salah satunya Feral, kebetulan kan juga satu partai. Terus kedua ya cerita tentang keinginan yang lainnya gitu ya, berkaitan dengan pribadinya dia. Ya udah, saya kasih gambaran gini. Ya doain aja lah, mudah-mudahan menjadi yang terbaik. Doain aja menjadi yang terbaik. Pokoknya gini, saya mendoakan mudah-mudahan dengan yang sekarang, bukan hanya saya pesan saya sama dia, jangan hanya sekedar main-main aja. Dan kebetulan gayung bersambut, Feral secara pribadi dia bilang katanya udah bukan zamannya main-main lagi, dia udah menjadi ingin niatkan dirinya, pokoknya ada niat pengen serius lah, berhubungan serius dengan pasangannya gitu ya. Saya bilang ya udah bagus lah, saya bilang dua-duanya anak baik kok gitu. Saya dukung, saya support. Dia ngeliatnya sama Fiona ya, bedanya kan saya 9 tahun, kalau dia kan bedanya 6 tahunan gitu ya. Pokoknya intinya dia mau serius dengan pasangan yang sekarang, udah itu aja. Itu anak dua-duanya baik. Sementara itu, di tengah kunjungan Feral ke rumah Eko Patrio, sebelumnya Fuji pun sempat mengakui ingin memiliki pasangan jika sudah menemukan sosok yang klik. Fuji pun juga mengungkapkan ia memiliki targetnya untuk bisa menikah, yaitu di usia 25 tahun. Lantas, apakah dengan usia Fuji yang pada bulan November nanti menginjak usia 23, itu artinya Fuji mendapatkan jodohnya lebih cepat? Lalu benarkah pula Feral merupakan laki-laki yang dirasa cocok dengan Fuji? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ya, jika mundur ke beberapa bulan lalu,
Fuji pun sempat mengungkapkan tentang keinginannya untuk membangun rumah tangga saat usianya menginjak 25 tahun nanti. Bagi Fuji, menemukan pasangan hidup bukan hanya soal rasa suka, tapi tentang menemukan sosok yang klik di hatinya dan mampu membuatnya nyaman, tumbuh, dan berjalan berdampingan menggapai impian. Kini, seiring kedekatannya dengan Pharrell yang semakin hangat dan juga manis, pertanyaan pun akhirnya bermunculan. Apakah Pharrell adalah pria yang selama ini Fuji cari? Pria yang mampu mengisi kekosongan hatinya dan juga mendampingi langkahnya untuk menuju masa depan yang diimpikan. Semua tanda-tanda itu pun seolah mendekatkan mereka dari kebersamaan yang kian lekat hingga kecocokan yang terpancar nyata, semuanya pun seolah pas. Apalagi dengan usia Fuji pada bulan November nanti menginjak usia 23. Itu artinya Fuji pun mendapatkan jodohnya lebih cepat. Lantas, akankah perjalanan cinta Fuji dan Pharrell bisa berlabuh menuju pelaminan? Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi nggak pengen, kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja, nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan, pasangan kan? Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Target aku 25, 24, 25 lah.